Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fairuz Rizky Zati, NIC 23016602. Hari ini akan memaparkan mengenai social adjustment part pertama. Sebelum memulai mengenai bagaimana menerapkan social adjustment pada kehidupan mahasiswa baru, penting bagi kita untuk memahami tantangan apa saja yang dihadapi oleh mahasiswa di tingkat pertama. Menurut American College Health Association pada tahun 2017, lebih dari 53,5% mahasiswa baru terindikasi memiliki tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa tingkat-tingkat berikutnya. Tingkat stres yang lebih tinggi ini dapat diakibatkan adanya kegagalan dalam proses adaptasi. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat stres pada mahasiswa baru, diantaranya pertama, tuntutan pendidikan yang jelas lebih baik, lebih banyak, dan lebih besar dibandingkan dengan tuntutan pendidikan pada jenjang sebelumnya. Kemudian, berpisah dari keluarga dan teman, khususnya bagi mahasiswa baru yang diharuskan untuk merantau, pergi keluar kota. Kemudian, pengaturan hidup yang baru dengan lingkungan yang baru, lingkungan sosial tidak familiar, kemudian adanya kesempatan baru dan kurangnya persiapan. Kemudian, salah satu fenomena yang mempengaruhi tingginya tingkat stres pada mahasiswa diantaranya adalah top dog phenomenon, yaitu tuntutan yang signifikan terhadap mahasiswa baru akibat transisi dari jenjang pendidikan sebelumnya. Hal ini dapat dicontohkan dalam kasus sederhana, yaitu ketika mahasiswa baru masuk di kampus, mereka adalah mahasiswa baru dengan kuasa yang lebih sedikit, dengan pengetahuan yang lebih sedikit dibandingkan dengan mahasiswa di tingkat-tingkat berikutnya. Di jenjang pendidikan sebelumnya, mereka adalah siswa kelas akhir, tingkat akhir yang jelas memiliki kuasa lebih dibandingkan tingkat-tingkat di bawahnya. Kemudian ada juga masalah relasi, yaitu persaingan dan ikatan yang buruk. Di ITB misalnya, mahasiswa di tingkat pertama dihadapkan tingginya persaingan untuk mendapatkan jurusan. Kemudian ikatan yang buruk, bukan berarti buruk, tapi lebih ke belum baik dengan dosen, kemudian dengan teman sekelas, dengan sivitas akademika di kampus. Nah, masalah-masalah tadi, faktor-faktor tadi dapat mengakibatkan adanya gejala social anxiety pada mahasiswa baru. Kemudian, dari perilaku social anxiety ini dapat berdampak pertama pada partisipasi. Social anxiety dapat membuat kurangnya partisipasi mahasiswa baik di kelas maupun di lingkungan pergaulan. Kemudian merasa kesepian karena tidak adanya teman untuk berbagi cerita. Kemudian mengganggu juga peran mahasiswa dalam kelompok, mempengaruhi kurangnya kemampuan mahasiswa untuk mengambil peran untuk aktif berpartisipasi dalam kelompok. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya dampak-dampak yang tadi dapat dilakukan sebuah penyesuaian, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan kehidupan sosial yang tadi, yang disebut dengan social adjustment. Oke, social adjustment adalah keterampilan atau kapasitas seseorang untuk bereaksi secara efektif dan wajar terhadap realita, situasi, dan hubungan sosial, sehingga tuntutan hidup bermasyarakat terpenuhi dengan cara yang dapat diterima dan memuaskan. Kemudian ada dimensi social adjustment dalam kehidupan mahasiswa baru. Yang pertama, kecenderungan mahasiswa berinteraksi, kemudian bagaimana mahasiswa merasakan pengalaman baru, bagaimana pengalaman-pengalaman tersebut dipersepsikan di dalam benaknya, kemudian bagaimana mahasiswa mengatasi rasa rindu dengan keluarganya, terutama bagi mahasiswa yang diharuskan untuk merantau, kemudian bagaimana mahasiswa mempunyai interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya, tidak terbatas di lingkungan kampus, tapi juga misalnya di lingkungan kosan, kemudian tidak hanya dengan di kampus pun tidak hanya dengan dosen dan mahasiswa saja, tapi terhadap sivitas akademika kampus lainnya. Kemudian bagaimana pengaturan lingkungan sosial di sekitarnya. Nah, ke 5 dimensi social adjustment ini berpengaruh dalam social adjustment itu sendiri, yaitu kemampuan dalam berperilaku untuk dapat menyesuaikan diri dalam kelompok dan lingkungan. Kemudian ada indikasi bahwa kita sudah menerapkan social adjustment yang baik ditunjukkan dengan sikap dan tingkah laku yang menyenangkan, kemudian dapat berinteraksi dengan orang lain, aktif berpartisipasi baik secara fisik maupun sosial, sehingga mampu membangun hubungan yang harmonis dengan lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.